Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun berada. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bersaat teduh dan berdoa dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari. Kiranya damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan kita semua. Tema renungan kita hari ini adalah kegembiraan Yesus. Ayat bacaan kita terdapat di dalam Injil Lukas 10 ayat 21 sampai 24 dan di dalam ayat 21 berkata demikian. Pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kegembiraan bukanlah sekedar suasana hati, tetapi kegembiraan bukanlah sekedar suasana hati, tetapi kegembiraan adalah keputusan hati kita. Apakah kita mau bergembira ataukah kita mau menangis? Apakah kita mau bersukacita ataukah kita mau menyimpan kekecewaan? Itu akan sangat bergantung dengan hati kita. Sebab kalau hati kita mau mengambil keputusan, saya mau bergembira, sekalipun ada masalah, persoalan, tantangan, bahkan ada kecewa, tetapi kita tetap akan bergembira. Karena kita tahu bahwa di dalam kegembiraan itu terletak kekuatan kita. Yesus adalah Tuhan yang bisa bersukacita, bergembira, dan bersorak. Alasan apakah yang membuat Yesus bergembira? Tentu alasannya berbeda dengan kita. Biasanya kita bergembira dan bersukacita karena apa yang kita harapkan terjadi. Tetapi apakah alasan kegembiraan Yesus? Kegembiraan Yesus berhubungan sekali dengan kehadiran Roh Kudus, dengan kuasa Roh Kudus, dan dengan pekerjaan Roh Kudus. Jadi dari ayat bacaan kita hari ini, kita akan belajar beberapa hal yang luar biasa dari Tuhan Yesus. Yang pertama, bergembira ketika melihat murid-muridnya melayani dengan keberhasilan. Yesus bergembira ketika melihat murid-muridnya bukan hanya duduk, bukan hanya menerima, tetapi melayani. Melayani bukan dengan kegagalan, bukan melayani dengan mempermalukan, bukan melayani dengan setengah hati, tetapi mereka melayani dengan sukses. Mujizat terjadi, orang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang terikat dibebaskan. Melihat pelayanan ini, Yesus bergembira. Dan inilah saatnya setiap orang percaya juga harus bangkit dan menyadari bahwa sebagai orang percaya kita harus belajar menerima dan bergembira atas keberhasilan orang lain. Dan yang kedua, Yesus bergembira ketika orang-orang kecil atau orang-orang sederhana dapat melihat kuasa yang besar. Orang-orang yang tadinya tidak memiliki apa-apa, tetapi karena mereka berharap kepada Yesus, maka mereka mengalami perkara yang besar. Dunia hari-hari ini sedang coba menyingkirkan orang-orang kecil, karena mereka dianggap sebagai sampah masyarakat. Tetapi Alkitab berkata, Yesus datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Bahkan orang yang bodoh akan dipakai oleh Tuhan untuk mempermalukan orang-orang yang pandai. Tuhan akan pakai orang lemah untuk mempermalukan orang yang kuat. Jika kita merasa lemah, kita merasa bodoh dan kita tidak mampu, tetapi kita berharap dan bersandar kepada Tuhan, maka kita akan melihat hal-hal yang luar biasa. Yang ketiga, Yesus bergembira ketika murid-muridnya dapat mengalami hal-hal yang dahsyat dan luar biasa. Berjalan bersama Yesus berarti berjalan bersama kedahsyatan kuasa-Nya. Berjalan bersama Yesus, kita tidak akan pernah bisa menghitung apa saja yang kita alami.
apa saja yang kita lihat dan kita terima dari Tuhan. Karena berjalan bersama Yesus adalah perjalanan yang sangat luar biasa. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ingat bahwa Yesus adalah Tuhan yang mau bergembira melihat keberhasilan dalam hidup kita. Perlu belajar seperti Yesus. Kita bisa bergembira dan bersyukur jika ada orang lain lebih berhasil dari kita. Kita bergembira dan bersyukur dalam setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini, buat berkat-Mu, anugerah-Mu. Terima kasih juga buat firman-Mu yang sudah kami dengar pada pagi hari ini, yang mengajar kepada setiap kami sebagaimana yang Engkau lakukan, di mana Engkau bergembira, Engkau bersuka cita karena melihat keberhasilan para pelayan-pelayan Tuhan, murid-murid-Mu di dalam melayani pekerjaan Tuhan. Kami mau Tuhan, biarlah hati kami juga selalu bersyukur, bersuka cita melihat keberhasilan orang lain, melihat kesuksesan orang lain, dan lewat itu semua kami boleh belajar. Tuhan Yesus, ajar kami untuk kami terus melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu lewat tuntunan firman-Mu setiap hari. Hidup kami semakin hari semakin berkenan kepada Tuhan. Pimpin kami, sertai kami sepanjang hari ini. Dan kami berdoa di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa kita, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Maju terus dalam tuntunan Tuhan, tetap semangat, sampai jumpa esok hari dalam penuntun kehidupan setiap hari. Dan Tuhan Yesus memberkati.